harus ini ya, berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahwa di dalam agama itu bilang A saja itu sudah tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Ya, bilang A saja ya. Iya, bilang A saja itu sudah tidak boleh sebenarnya. Jadi jangan sampai kita itu membantah ya orang tua kita, terutama ibu kita yang melahirkan. Jadi kita harus pandai-pandailah menjadi anak itu untuk mencuri hatinya, membahagiakan dia. Karena kalau orang tua itu sudah bahagia, ada keridhaan di dalam dirinya, insya Allah apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan akan sangat cepat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan channel Roda Kehidupan. Kali ini channel ini akan membahas tentang dua bidadari. Dua bidadari itu bisa disebut juga ibu dan istri kita. Nah, ini kebetulan ada mentor yang paham tentang dua bidadari yang katanya bisa mengangkat derajat manusia. Betul Mas? Ya, betul. Nah, ya. Mas Apik, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, ini yang diutamakan dulu ibu atau istri kita dari dua bidadari itu? Dari sepemahaman saya untuk dua bidadari ini ya kan, bagi kita yang sudah berkeluarga, kalau kita sudah berkeluarga, bahwasanya kita wajib sudah ya, wajib mensedekahi atau menghidupi dua bidadari ini. Ibu dan istri ya, ibu dan istri. Jadi ini sudah jadi prioritas bagi kita ya sebagai suami untuk menafkahi atau menghidupi dua bidadari ini, baik istri kita dan orang tua kita. Karena ini sudah menjadi kewajiban kan bagi seorang anak laki-laki yang sudah balik atau sudah berkeluarga. Jadi ini sudah jadi tanggungan Mas Upi, jadi tanggungan kita, istri dan orang tua kita dan anak-anak kita. Jadi wajib hukumnya. Harus prioritas, harus dua-duanya, bisa salah satu. Tidak bisa, harus dua-duanya. Karena ini kewajiban, namanya wajib berarti harus kan gini. Ya. Dalam agama itu kalau sudah wajib seperti sholat kan, sholat 5 waktu, berarti wajib sudah dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Kalau tidak dilakukan kita berdosa, kan begitu. Ya. Kalau dilakukan maka kita dapat pahala. Jadi kalau ada gambaran seumpama istri kita sedang membutuhkan kita karena istri kita sedang sakit. Di sisi lain dengan waktu yang bersamaan ibu kita ini membutuhkan kita juga Mas, membutuhkan kita karena dengan alasan yang lebih penting juga. Ini yang didahulukan yang mana? Sama-sama penting Mas. Ini yang didahulukan yang mana dulu? Yang didahulukan ya tentunya dua-duanya harus. Bisa dua-duanya. Bisa ya, kita atur waktu kan ini kan ada manajemen waktu di sini. Kalau kita kumpul sama istri kita ya kita urusi dulu istri kita, kebutuhannya apa kita penuhi dulu. Nah, setelah kebutuhan istri kita terpenuhi ya meskipun keadaan sakit, kemudian orang tua kita juga membutuhkan hal yang sama. Setelah kita memenuhi kebutuhan istri tadi ya kan, kita langsung ke orang tua kita juga. Harus adil, harus adil. Jadi harus ada prioritas dan manajemen waktu ya. Jadi tidak boleh egois di sini Mas. Iya. Kita harus mengatur waktu, pandai-pandai mengatur waktu, pandai-pandai membagi juga. Ya, saya pernah dengar Mas, anak laki-laki ini harus menurut kepada ibunya meskipun dia sudah menikah. Sedangkan anak perempuan ini sudah tidak, orang tua sudah tidak punya hak. Itu bisa menurut karena sudah diminta dari si suami dan pihak orang tua sudah memberikan, menitipkan. Nah itu. Nah gini, jadi sebagai istri itu hukumnya wajib sudah mematuhi Perintah suami. Nah, ini sudah terlepas dari orang tuanya sendiri. Nah, jadi orang tuanya si
istri ini sudah jadi tanggungannya suaminya si istri tadi. Nah, ketika kita berbuat baik, ya kan, ketika kita berbuat baik kepada dua bidadari ini, ya kan, terutama kepada istri dan orang tua kita, kalau kita punya sesuatu cita-cita misalkan, ya, kita sampaikan, kita selaraskan dulu atau sinkronisasi. Kita bilang kepada dua bidadari ini, kepada istri kita, bahwa saya punya impian ini. Nah, jadi ketika kita berdoa, kita panjatkan bersama-sama untuk doa yang kita akan panjatkan itu, apa impian kita itu, supaya cepat tercapai. Kita kasih tahu kepada istri kita, kasih tahu kepada orang tua kita tentang impian kita, sehingga di dalam doa-doa mereka itu jadi satu. Jadi nanti tercapainya itu cepat tercapai ketika sinkron antara keinginan kita dengan keinginan istri dan orang tua kita. Berarti dua bidadari ini harus ikhlas, ya. Harus ikhlas. Begini mas, sebelumnya biar tidak bingung, kita punya niat, punya rencana. Dengan tadi yang disampaikan harus bilang kepada dua bidadari itu, ibu dan istri kita. Ini seumpama si istri mengiyakan dengan rencana kita, sedangkan di sisi lain si ibu kurang begitu setuju. Ini kita harus bagaimana? Menyikapinya seperti apa? Supaya ibu kita itu tidak tersinggung, ya kan, mungkin ibu kita itu mempunyai harapan yang berbeda, ya gitu. Ya, kita sampaikan bahwa saya punya cita-cita seperti ini. Kita ngomong baik-baik supaya memberi pemahaman kepada ibu kita, supaya mengerti dan mensupport keinginan kita. Selama hajat kita itu baik untuk istri dan keluarga kita dan orang tua kita, insya Allah orang tua itu akan mendukung. Kecuali keinginan itu tidak baik, niscaya itu tidak akan disupport, kan begitu. Iya. Selama itu baik, pasti orang tua itu pasti mensupport, saya yakin. Yang penting dikasih pemahaman dulu. Ya, dikasih pemahaman. Yang penting kita sudah berbuat baik lah, misalnya punya itikat baik kepada istri dan orang tua kita. Kalau dua bidadari ini sudah ridho, ya kan, ridho apa yang kita inginkan, sudah satu misinya, otomatis sayap kita itu sudah bertambah. Yang semula satu sayap ini akan bertambah jadi 3 sayap karena ada dukungan tadi. Jadi ini ketika kita memanjatkan doa kepada Yang Kuasa, ini akan lebih cepat terkabul karena ridhonya orang tua ini, ridhonya Allah nanti dukungan. Ini berlaku untuk suami ya, untuk suami. Karena dua bidadari ini yang dibicarakan tentang suami, karena punya istri dan punya orang tua. Beda cerita lagi kalau istri mas. Istri kan bidadarinya itu ibu tetap, bidadari yang satunya lagi ibunya sendiri ya. Untuk istri beda konteks. Beda konteks. Jadi untuk istri ini sudah ikut suami, apa kata suami sudah terlepas dari orang tuanya sendiri. Jadi apa kata suami sudah, jadi harus patuh kepada suaminya. Supaya rezeki lancar, kuncinya harus patuh pada suaminya. Betul, harus patuh, harus seirama, harus mensupport suaminya. Karena orang yang sukses itu pasti ada istri-istri yang kuat di belakangnya sendiri, yang hebat di belakangnya, pasti. Ada lagi pertanyaan lagi? Ya, saya pernah baca juga tentang berbeda. Yang saya baca ini saya kurang paham, makanya saya tanya Mas ini saya sudah lumayan ada pemasukan, sudah ada gambaran. Untuk si suami yang orang tuanya meninggal, ini kebetulan cuma ada istri. Ini apa
yang dilakukan si suami agar dua bidadari ini masih ada selama sepanjang hidup, sepanjang hari. Itu maksudnya gimana? Ini kan yang dibahas si suami, suami yang masih orang tuanya ada dan istrinya juga ada. Maksudnya masih hidup semua. Kan banyak juga suami yang sudah tinggal satu sisi masih tinggal ibunya saja atau istrinya saja. Ini bagaimana agar dua bidadari ini tetap hidup di dalam diri kita. Maka kita harus adil ya sebagai anak laki-laki, sebagai suami tentunya ya. Jadi harus adil kepada dua bidadari ini. Ketika orang tua kita itu membutuhkan, maka kita harus siap ya kan? Karena ini orang tua kita dengan wajib hukumnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi kalau kita tidak punya waktu sekalipun kita sibuk kerja ya, maka kita harus bisa menyempatkan diri. Wajib menyempatkan diri, misalkan pulangnya bisa mampir di tempatnya, bisa memberikan hadiah atau oleh untuk menyenangkan hati orang tua kita. Nah, ketika orang tua kita itu sudah senang, kan, otomatis hidup kita itu akan lancar dan juga apa yang kita inginkan itu cepat tercapai. Dan otomatis kebahagiaan itu akan terbangun dari situ, karena ada ridho dari orang tua kita dan juga istri kita. Jadi harus sepaham, harus sinkron antara istri dan orang tua, harus sinkron. Nanti sebenarnya kalau kita mau sukses, mau kaya raya, kita sudah nggak perlu ke pesugihan-pesugihan. Tidak perlu, sebenarnya tidak perlu. Kita cukup ini ya, membahagiakan kedua orang tua kita. Orang tua kita itu kita bahagiakan, insya Allah kita akan sukses kalau kita sudah dapat ridho dari mereka. Ya. Karena ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Kalau orang tua itu sudah ridho, itu akan cepat. Apapun yang kita minta, insya Allah ya akan terwujud, akan cepat tercapai. Jadi jangan sampai ya orang tua itu meminta kepada kita. Jadi ketika sudah ada respon yang biasanya orang tua itu mancing, jadi harus peka sebagai anak kita. Jadi kita harus menafkahi mereka, membahagiakan mereka. Sebenarnya orang tua ini tidak minta banyak kepada anak. Tidak minta banyak. Anak datang aja bersama cucunya, ini bahagianya sudah pasti yang saya yakin luar biasa. Itu kan bahagia karena kita melakukan silaturahim, ya kan? Barangkali si ibu ya kangen sama ibunya, dan makanya kita harus sering-sering mendatangi mereka. Misalkan kita sibuk, ya bisa kita atur waktu lah, misalkan 2 minggu itu, 1 minggu itu 2 kali kita bawa anak kita, mungkin mereka kangen sama cucunya kan. Jadi ketika cucunya itu datang, hati mereka kan jadi gembira. Nah, kegembiraan ini tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan apa yang kita berikan. Ini sudah beda konteks. Jadi senang mereka ketemu dengan ibunya, bahagia sekali. Makanya kalau kita jarang ya bertemu dengan orang tua kita yang jauh, ini kan juga apa yang kita inginkan dari diri kita itu akan juga tersendat. Karena orang tuanya kan masih berat memikirkan, karena mungkin tidak ada lagi bapak, kan gitu kan. Jadi kan orang tuanya sendirian, jadi kan sebenarnya kepikiran, tiap hari kepikiran, nggak ada temennya. Kalau kita bawa cucu kita sambangi, ketemu, ini kan bahagia luar biasa, saya yakin.
Jangan untuk anak yang bekerja jauh dari orang tuanya, dan biasanya pekerjaan itu ada kontrak yang lama. Nah, ini memang resikonya sulit bertemu orang tua. Orang tua kangen seperti apa? Karena anak di sana sudah terikat kontrak sama cerai. Nah, ini yang harus bagaimana ya? Supaya orang tua ini bisa terobati kan? Sekarang kan sudah zaman modern, zamannya sudah canggih ya, kita telepon kan bisa video callan, bisa kita telepon tiap hari ya kan, video callan kan sudah mengobati rasa kangennya, sudah melihat wajahnya si anak itu sudah bahagia. Jadi bukan kayak zaman dulu ya, sekarang itu sudah ada handphone yang canggih, bisa video callan ya, kita bisa kirim uang, transfer kan. Jadi Penting ada usaha dari anak. ada usaha untuk mendekatkan diri kepada orang tuanya ya kan. Selain mendekatkan diri kepada yang kuasa, jangan lupa orang tua kita yang sudah membesarkan, sudah mendidik ya kan. Setelah dewasa berkeluarga malah ditinggalkan. Nah, ini juga salah menurut saya. Ya, ini ada pengalaman dari teman. Ini kepingin kerja jauh sama orang tuanya tidak direstui. Kemana-mana dia kerja jauh, hampir sukses turun lagi. Setelah pulang ke rumahnya dan bekerja di wilayah dekat orang tua, ini mana sukses anaknya gitu. Kan sudah dibilang kan, ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Kalau orang tua itu sudah tidak ridho ya kan, jangan pergi atau jangan kerja di luar kota. Sudah jangan, tidak usah memaksa. Karena kalau kita memaksa sekalipun percuma. Kita tidak akan pernah sukses di luar sana. Karena tidak ada ridho dari ibu kita, orang tua kita. Iya. Berat. Kalau orang tua ini sudah berat, sulit bagi Allah itu mengabulkan cita-cita si anak tadi. Kalau orang tua ini ridho, ya sudah pergi, bisa kerja di luar kota, insya Allah sukses. Tapi kalau orang yang melarang, jangan harap, mending balik. Nah, memang ada karakter orang tua yang membolehkan anaknya untuk merantau, ada juga yang tidak membolehkan. Nah, untuk yang tidak membolehkan ini jangan paksakan Mas ya. Jangan paksakan, ini akan percuma, tidak akan sukses di luar sana. Tidak akan sukses, ujung-ujungnya balik kampung, tersedot magnet orang tua Mas ya. Karena tidak ridoan, keriduan itu penting karena intinya itu ridho. Bagi kita beribadah pun kan kalau Allah itu tidak ridho, percuma juga. Kalau Allah itu sudah ridho, orang tua ridho, ini akan sangat luar biasa ya. Perkembangan kecepatannya itu akan sangat luar biasa. Intinya di situ Mas, intinya kalau di buku yang saya baca itu intinya di situ, keridoan. Ya sudah Mas Taufik, ini jamnya sudah menuju makan. Pas kebetulan sudah mau azan ini. Terima kasih atas informasinya, ilmunya sangat bermanfaat Mas buat teman-teman semua yang sedang menonton. Supaya seperti itu tadi, kita harus patuh kepada orang tua. Kalau orang tua sudah bilang tidak, ya jangan lakukan. Kalau orang tua bilang iya atau itu, silakan dilanjutkan. Katanya orang tua dulu, orang tua ini Tuhan katon, Tuhan yang kelihatan mata kita. Ini pendapat orang-orang Jawa yang orang-orang kuno Mas. Orang tua ini adalah Tuhan katon kita, Tuhan yang kelihatan kita. Betul ya? Tapi ini Mas ya, perlu diluruskan lagi bahwasanya kalau makhluk itu ya tidak akan pernah menjadi Tuhan. Iya. Karena kita semua ini adalah petikan dari Tuhan dan tidak akan pernah menjadi Tuhan, tidak akan pernah. Ini kalau yang salah paham ya. Karena kita itu hanya hamba, makhluk yang biasa dan tidak akan
maksud dari Tuhan Katon itu orang tua ini harus diikuti apa maunya selama itu benar. Ya, mungkin seperti itu. Jadi selama orang tua itu tujuannya baik, ya sudah kita ikuti. Ya terima kasih ya Jadi. Ya, Rasanya sangat bermanfaat Mas. ya harapan saya ya untuk saya sendiri dan yang mendengarkan video ini, kita harus ini ya berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahwa di dalam agama itu bilang A saja itu sudah tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Ya, bilang A saja ya. Iya, bilang A saja itu sudah tidak boleh sebenarnya. Jadi jangan sampai kita itu membantah ya orang tua kita, terutama ibu kita yang melahirkan. Jadi kita harus pandai-pandailah menjadi anak itu untuk mencuri hatinya, membahagiakan dia. Karena kalau orang tua itu sudah bahagia, ya, ada keridoan di dalam dirinya, insya Allah apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan akan sangat cepat tercapai. Mungkin itu saja dari saya.